Mhm. tiba-tiba kayak, kok kayak ada yang ngeliatin sosok hitam nih Iya dari iya ujung. iya. Pas aku ngeliat ke bagian sana, nggak ada tiba-tiba tuh. Mmm, Tapi se sering menampakkan nggak? Misalkan lewat mimpi atau apa gitu? Kalau mimpi mah Eureup-eureup pernah lah kalau sih, kayak sekarang mah. aku pernah mimpi meninggal. Oh iya? Mhm. Gimana ceritanya tiba-tiba meninggal? Nggak tahu sih tiba-tiba aku tuh, apa ya, udah dikain kafanin gitulah. Mmm. Tapi aku tuh nggak tahu ya itu arep-arep atau gimana, cuman pas paginya tuh kayak, "Ih, ya Allah kok aku mimpi meninggal ya?" Tak semua tempat bersejarah menyimpan keindahan. Ada kalanya tempat tersebut menyimpan sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Urban legend, semua tempat punya cerita. Welcome back, kita Urban Legend datang lagi di bulan Maret ini dan luar biasa udah banyak sekali yang request, "Kapan nih Urban Legend ada lagi?" Nah, ini untuk menjawab semua anak urban yang mendengarkan malam hari ini, Roni datang dengan narasumber yang begitu seru ceritanya karena, dari kerumitan di masa hidupnya, eee, sosok narasumber kali ini dan dia diganggu dari tempat kerjanya sampai di dalam kosannya dan sering kejadian keganjilan yang berada di tempat tinggalnya. Dan buat kamu anak urban yang penasaran seperti apa sosok narasumber malam hari ini, kamu bisa akses langsung di www.urban1063fm secara visual atau kamu juga bisa menyaksikan langsung di live TikTok kami di @cerita_urban. Oke anak urban, tidak berlama-lama kita langsung aja kenalan bersama sosok narasumber malam hari ini yaitu Kak Riri bilangnya. Tapi kalau nama aslinya Risti, Risti. Oke, yes, selamat betul. malam Kak Selamat malam, Riri. Kak Risti apa Kak. Riri ya enaknya? Riri aja, Riri aja ya iya. biar lebih akrab ya Yes, sama betul. anak urban. Kak Riri, Roni membaca sebagian cerita kamu bahwasanya kamu sering diteror di dalam kosan. Yes, betul. Nah, itu kenapa tiba-tiba kamu sering diganggu kos-kosan? Apakah kamu jarang bayar kosannya atau seperti apa? Enggak Mmm, dong. Suatu cerita mhm, ada dari awal nih. mmm, ya paling sedikit ajalah, sedikit kamu cerita di kosan kenapa tiba-tiba kamu Intinya mah setelah aku main dari heeh, luar, heeh heeh, terus pas pulang-pulang tuh tiba-tiba piring pecah gitu. piring pecah, oke. Yes, piring dan gas pun pecah, jadi aku kaget tuh pas pulang Mhm, ke rumah tuh. Dan dari situlah kejadiannya oh, pas pas kamu buka pintu itu piring pecah atau enggak, emang pas setelah aku buka pintu tuh udah oh acak-acakan udah banget. acak-acakan semua, oke. Tapi semuanya terkunci? Terkunci, aman. Kamu lihat platform takutnya ada Alhamdulillah kucing, aman sih, aman aman sejauh semuanya ini, aman ya? aman. Cuman setelah kejadian itu Mhm. tiba-tiba horor tuh terus berdatangan ke rumah aku. Oh berawal dari piring pecah. Iya. Wow, setelah piring pecah, kan pasti kamu beres-beres ya? Iya, Ada kejadian apa lagi? aku kayak ngeliat tuh ada sosok yang ngeliatin aku dari pojok toilet. Di kamar kamu tuh? Di toilet, Oke. pas aku lagi beres-beres tuh. Nah setelah itu tuh aku langsung telepon mama dong, karena kan aku Mhm takut mhm. ya. Mhm mhm Terus mhm. aku bilang, "Ini piring pecah Mhm nih." mhm. Aku juga nggak tahu kejadiannya kenapa, Mhm mhm mhm. bukan salah aku juga karena aku baru pulang Ya. dari luar. Mhm mhm. Nah terus kata mama, "Ya udah beres-beresin dulu aja Cana, jangan dulu panik," gitu. Terus aku Mmm. beres-beres lah. Nah dari situ kayak, "Duh ya Allah ini takut banget nih." Mhm Dari mhm situ mhm. aku takut nih banyakin istighfar. Ya ya ya. Tiba-tiba ya itu di atap rumah tuh tiba ada suara apa sih, jalan Oh jalan gitu, kaki, cuman oke. keras banget itu. Oh kayak duk duk gitu? Nah, iya betul.
Itu sering? Setelah itu tuh sering banget. Oh, Setelah kejadian itu tuh sering berawal banget. dari itu Piring, ya, dari mungkin piring pecah ya? nggak tahu ya, nggak sukanya dari apa itu. Iya benar-benar. Tapi kamu pernah bukan dinyatakan, lebih ke pernah waktu kecil diganggu juga nggak? Atau nggak ada cerita dari orang tua kamu bahwa kamu mah emang orangnya anaknya beda gitu? Enggak sih. Cuman aku dulu waktu kecil tuh pernah main petak umpet. Hmm, Aku nggak tahu ya, karena aku ngerasa tuh aku ngumpet di satu kolong aja gitu. mhm, Tiba-tiba aku nggak tahu, tiba-tiba aku ketiduran gitu hmm. dan munculnya tuh di toilet. Hah? Jadi orang-orang tuh pada panik nyari aku, padahal aku Oh, tidur kamu di mah diem toilet. aja gitu ya? Aku diam aja. Merasanya diem gitu? Cuman tiba-tiba aja di toilet. Aku juga Hmm, kaget. mhm. Padahal aku ngumpet tuh nggak di toilet deh Ya. perasaan. Dari situ sih aku kecil tuh Oh, dulu. dari kecil emang udah Karena dari sensitif kecil ya? juga pernah Hmm. sering ditinggal sama orang tua, jadi udah biasa Udah tinggal terbiasa sendiri. sendiri ya? Oke. Betul. Nah terus anak Urban bawa karir ini juga dia sering mendapatkan teror di tempat kerjanya. Nah itu terornya apa aja nih kalau boleh cerita? Jadi kan aku kerja di suatu Heeh, brand heeh, hijab heeh, heeh, terkenal di Bandung ya. heeh, heeh. Nah, horornya tuh pas aku masuk kerja tuh tiba-tiba aku ngeliat sosok hitam, Hmm, hitam lagi. Kurus, pokoknya tinggi, hitam. Aku tuh lagi lipet kerudung, hmm, hmm. tiba-tiba kayak kok kayak ada yang ngeliatin sosok hitam nih Ya, dari ya, ujung. ya. Pas aku ngeliat ke bagian sana, nggak ada, tiba-tiba tuh nggak ada. Hmm, Nah dari situ kayak aku bilang lah ke teman aku, hmm, hmm, aku tadi ngeliat sosok hitam nih, hmm, tapi hmm, aku hmm. nggak tahu apa. Ya, 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 Cuma aku jadi takut gitu ya, loh. ya, ya. Terus kata dia, kayaknya kamu ngerasaan deh. Halusinasi bisa gitu. Padahal aku kayak, "Ih, enggak deh, kayaknya aku bener deh." Hmm, Terus dari situ udahlah positive thinking, mungkin emang salah lihat ya, kali ya. Pas dari situ, adalah, kejadian lagi di ya. atas di lantai 2. Hmm, Aku juga lagi beresin baju juga ya. hmm, Tiba-tiba ada yang manggil, hmm. "Ri, Ri," gitu. Terus, hah? Kayak perasaan tadi ada yang manggil deh. Ya, ya. Pas aku ngeliat kanan kiri nggak ada siapa-siapa. Oh Jadi iya, kayak aku bingung kok, perasaan itu tadi ada yang manggil. sering. Sering, kebetulan temen aku juga kemarin kejadian kayak gitu. Ada yang manggil juga. Ada yang manggil juga. Jadi bukan Wow, aku aja, tapi teman aku juga ngerasain kayak gitu. padahal produk hijab ya, bisa Aku nggak dibilang tahu gitu ya. juga ya. Maksudnya tuh, Padahal sering selawatan, sering baca iya ini juga sih. sih. Tapi Tapi mungkin tempat tempat, yang nggak tahu juga tempatnya bekas apa ya dulunya Ria. karena kan banyak manekin juga kan. Betul, betul. Sosok-sosok tuh pasti sukanya di tempat yang kayak gitu. Tapi sering ada kejadian manekin gerak sendiri. Pernah, itu Oh pernah iya, banget. oh iya, Pernah, kadang waktu itu tuh ada patung tiba-tiba jatuh. oh iya. Padahal Tad kan kalau ya nggak ada angin juga ya, Ria, Iya, kalau di atas. cuman ya positive thinking aja lah Ya, kita, nggak mungkin kan ada betul, nggak mungkin ada sosok yang kayak gitulah. betul, betul. Biar kitanya kerjanya nyaman ya. Yes, betul. Nah gitu anak Urban, kamu penasaran cerita selengkapnya seperti apa dari sosok Riri ini, dan dia bakal cerita tentang kehidupan dari awal sampai dia terakhir, yang nanti bakal ada suatu cerita yang tadi Roni sebelum kita on air udah ngobrol dulu di luar, dan ternyata emang lumayan ceritanya ya untuk zaman sekarang di 2026. Wow, ternyata ada ya, kirain cuma di cerita sinetron aja gitu, ternyata Riri punya cerita yang benar-benar dialamin. Dan buat kamu anak Urban, sekali lagi yang penasaran penasaran dan sosok narasumber seperti apa, kamu boleh langsung aja akses di www.urban1063fm, atau kamu bisa langsung melalui akun TikTok kita di @cerita_urban. Dan kalau misalkan kamu yang punya cerita seperti Riri, kamu boleh langsung WhatsApp ke 0811221063. Jadi boleh langsung kamu ceritakan narasinya seperti apa, nanti dari tim Urban Legend bakal kita panggil untuk bercerita di Urban Legend. Dan malam hari ini Roni informasikan buat kamu anak Urban, selain mendengarkan, nanti lihat di channel YouTube kita, itu bakal ada spesial program kita, yaitu penelusuran di sebuah tempat di Kota Bandung yang hari ini perdana bareng teman-teman dari Noktis. Oke anak Urban, langsung aja, inilah awal kisah dari saudari Riri
masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Legend, semua tempat punya cerita. Urban Radio. Jadi awal ceritanya tuh aku kan kerja di kota Tangerang selama 3 bulan. Nah setelah beres kontraknya aku ke Bandung lah, dicariin kosan juga sama mama. Nah udah ada kosan nih, pas aku dateng kayak suasananya udah mulai nggak enak nih ngerasa. Cuman kayak ya udah deh jalanin dulu aja. Yeah. Nah pas di kosan ini tuh aku pas tinggal sendiri tuh kayak ya Allah kok nggak enak banget ya suasananya, kayak mencengkam banget. Cuman aku ya udah deh dibetah-betahin aja ya, karena kan cari kosan tuh susah ya. Betul. Terus itu kan cari pilihan mama juga, Ya. jadi udah pasti tepat lah. Nah pas sebelum kejadian itu tuh, aku kan kerja di suatu brand hijab juga. Ya. Mm. Di Tangerang berarti? Di Bandung. Bandung. Nah terus sebelum itu tuh aku kayak mengalami beberapa kejadian. Ya. Awalnya tuh apa sih tadi tuh aku tuh? Apa? Awalnya. Yang pas di rumah ya. Terus? Berarti sebelum yang kantor hijab yang sekarang ya? Oke. Ini yang sekarang. Oh yang sekarang. Nah berarti awal kisahnya? Jadi kan aku tinggal di kosan. Sebelum aku tahu yang piring pecah itu, Oke. sering ada gangguan kayak ketukan gitu di Ya. rumah tuh. Jadi kayak udah banyak banget lah kejadian. Cuman aku diem aja. Ya. Pas aku kerja di situ, tambah-tambah nih. Terus aku tuh kayak sering diganggu juga lah di tempat kerja itu tuh. Cuman aku kayak ya udahlah, acuin aja. Lagian kan kita emang hidup berdampingan juga kan. Betul. Nah, dari situ kayak udahlah. Pas aku ke rumah, papa aku kan sakit. Ya. Dan katanya tuh emang ada orang yang nggak suka. Oke. Akhirnya manggil lah orang yang ahli. Oke. Nah pas manggil orang ahli, tiba-tiba aku yang dipanggil. Padahal aku lagi di kamar. Aku dipanggil sama si sosok itu. Katanya tuh anak yang di kamar cik titah kadieu katanya gitu. Terus aku terus mama panggil Riz, nah itu disuruh ke sini cenah. Yeah. Aku takut lah karena kan itu emang bukan sosok yang ini ya, emang jin gitu. Terus katanya titah kadieu cenah. Kita budak pasti ayana naon cenah teu ieu tarasana cenah. Pas diperiksa tuh katanya emang ada yang ngikutin. Dan ternyata si sosok itu tuh emang dari toko. Oh, berawal dari kamu kerja. Yes, betul, dari toko. Nah, pas dari situ tuh kayak ada yang ngikutin, emang siapa kata. Yang pasti bukan manusia dong. Ieu teh cenah aya nu resep, cenah ka budak ieu teh sampai ngilu ka dieu cenah. Ngan cenah mun ngaganggu wae erek diusir cenah kata si sosok itu tuh. Cuman aku bilang kayak emang sih sering belakang itu emang sering keganggu aku. Kadang kan piring pecah. Terus kipas angin tiba-tiba hancur. Berjatuhan gitulah pokoknya. Sampai sekarang kipas anginnya belum betul. Yes. Okay. Terus dari situ kayak sering sih kataku tuh sering ngeganggu. Tolong dong kataku, tolong keluarin dari rumah ini. Terus kata si sosok ini, ieu mah cenah lain hiji dua. Loba cenah. Ngan no milu mah ngan hiji, tapi ieu di mah aya hiji deui. Nini cenah. Cuman dia mah emang gak ngeganggu, tapi kadang kalau ini tuh emang mungkin karena ada sosok si itu jadi kayak gak suka mungkin ya. Jadi mereka tuh mau di ini mah berantem lah. Karena ada sosok lain masuk ke rumah itu. Berantem katanya. Jadi ya berantemnya tuh jadi di atap rumah tuh berisik. Berisik. Cuman ya di situ kayak ya Allah kok gini banget ya. Berarti kejadian kemarin tuh emang bener, bukan tikus, tapi emang si sosok itu. Nah dari situ kayak aduh ya Allah ini gimana ya. Terus aku minta lah ke mama aku, minta ini dong bersihin kata teh ya, biar aku nggak bisa lihat juga. Terus katanya teh cik dia cenah orang bersihkan, orang pagerkeun cenah, orang pageran meh eueuh nu asup deui.
Tapi kalau ada yang suka mah emang banyak di toko tuh. Cuman ya bukan manusia ya sosok itu. Waduh. Aduh ya Allah takut banget gitu. Tapi aku minta yang ini mah keluarin dong, aku teh biar nggak berisik gitu ya. Aku juga keganggu lah kalau tidur tuh. Akhirnya dikeluarin lah, keluarin dipagerin. Kadenya cenah tong ngalakukan nu aneh-aneh cenah. Kata siapa itu? Kata si sosok itu Oke. yang masuk ke orang yang bisa orang itu. oke. Oh iya kata aku tuh, cuman ya jagain aja dong cak aku teh, tolong jagain. Nya cenah paling kayak dijagaan ku nini no di imah ieu cenah. Gitu. Jadi nenek-nenek itu tuh udah ada di rumah itu sejak lama. Oke. Jadi bukan pas aku baru masuk aja, tapi udah lama dari zaman dulu kayaknya. Jadi emang itu tuh rumah tua deh kayaknya ya. Terus yang punyanya juga bukan anak muda tapi udah kakek nenek. Jadi kayak udahlah maklumin aja ya. Setelah itu teman aku tuh main ke kosan. Main. Pas main tuh mau nginep lah kita tuh karena kan besok paginya tuh kita mau ke jalan-jalan lah ke pantai. Nginep dulu di rumah aku. Sampai jam 12 malam tuh hawanya nggak enak. Karena emang dia tuh orangnya penakut. Jadi hawanya tuh kayak kan kalau orang penakut tuh makin mencekamnya suasananya. Pas dia minta antar ke toilet tuh kayak Ri antar ke toilet dong, cenah takut. Aku antar lah. Aku juga jadi penakut kan di situ. Terus kata teman aku teh, "Ih, aku enggak nyaman deh kayaknya di sini. Ke rumah teman kamu aja we yuk. Cenah nginepnya di rumah teman kamu." Terus kata aku teh, "Enggak mau ah orang jam 12 ini gimana?" kata aku teh. Terus aku telepon lah teman aku. Terus kata dia, "Ya udah kesini aja cenah." Cuman kita kan bingung ya naik apa. Terus pas pesen Gojek, alhamdulillah dapet tuh. Nah, pas di rumah teman aku si A ini bisa tidur di rumah teman aku. Tapi pas di rumah aku tuh nggak bisa. Kenapa Dan tuh? emang nggak tahu sih suasananya pas ada dia tuh udah beda deh. Oh, jadi panik gitu. Padahal aku ngerasanya kayak udah biasa aja lah ya. Iya. Karena aku udah biasa gitu sendirian. Pas ada dia tiba-tiba suasananya aneh. Akhirnya aku ikut lah, ya udahlah di rumah teman aku udah biasa aja. Nah pas teman aku si M ini sering main kan dia mah ke rumah aku. Nah si M itu tuh sering denger ketukan juga. Cuman dia mah kayak udahlah itu mah mungkin tikus. Ini mah pas kemarin banget kejadian kemarin pas aku cerita itu ya. Cerita kayak ini besok aku mau cerita nih ke Urban kata aku. Tiba-tiba sosok itu ketuk-ketuk lagi di atap rumah kayak suara injakan yang kenceng banget. Otomatis kita ke kamar dong lari ke kamar. Wah kata aku tuh ini nggak bener nih ngeganggu lagi nih Mel kata aku. Aduh gimana cak aku teh ya. Terus katanya udahlah aman. Dia pulang lah. Aku sendirian dong di rumah. Dari situ aku nggak tidur sampai jam 3. Karena kejadian itu. Oh diganggu terus sama suara-suara itu. Aku nggak bisa tidur. Nah setelah itu aku kan sering nongkrong di kafe-kafe. Anak Bandung banget lah ya. Buat foto-foto ya. Berangkatnya tuh kita tuh hujan-hujanan. Emang hujan deras banget. Jam 6-an lah. Nah pas di kafe itu tuh udah biasa aja nih. Tapi pas perjalanan ke kafenya itu aneh deh. Pokoknya perjalanan itu kayak ngelewatin pohon-pohon gede gitu lah. Disebut hutan enggak. Tapi emang gak ada rumah. Udah mau hujan. Terus suasana kayak gitu. Jadi pas datang ke kafenya tuh aman lah ya. Pas pulangnya itu gak aman. Gak amannya? Kan aku gak tahu jalan nih. Kita tuh gak tahu jalan. Nge-maps lah kita. Nge-maps ke daerah Dago tuh pulangnya. Nah pas mau nge-maps kita tuh kesasar. Karena kan yang pertama kita gak tahu jalan. Terus yang kedua jalan yang kita tujuin itu ditutup tiba-tiba. Gak bisa dilewatin, gak tahu kenapa. Portal gitu? Pokoknya ada kayu gitu lah, nge-X. Gak boleh lewat. Oke, terus? Pas itu aku ngeliat sosok bapak-bapak pakai motor, gak tahu Gojek atau apa ya. Cuman aku curiga kayaknya bapak Gojek deh. Pas aku tanya, "Pak maaf mau nanya, kalau ke Dago ini jalannya kemana ya? Soalnya ini jalannya ditutup," kataku. Bapak itu tuh kayak tatapannya kosong banget. Kayak gak tahu manusia atau bukannya. Cuman kayak, "Pak maaf aku mau nanya, kalau ke Dago." Kira-kira? Jam 10
Oh, jam 10 malam. oke. Terus kata bapaknya tuh tiba-tiba kayak, ya udah ayo ikutin saya aja. Hmm. Sambil mata itu beda, melotot banget tuh. Oh, kayak kosong aja gitu ya? Terus aku curiga, awak kata si bapaknya ikutin aja kata aku. Terus kata dia tuh, oh ya udahlah kita ikutin tapi si motor itu tuh jalannya Cepet. cepet banget. Jadi sampai udah mah kabut kan, Hmm, jadi nggak kelihatan, cuman kelihatan lampu doang. Mhm. Udah aja hilang. Ya. Dari situ kita nyasar lagi dong, ikutin maps lagi lah terpaksa. Terus pas ngikutin maps jauh tuh lumayan, ada bapak-bapak untungnya tuh ya. Bapak-bapak lagi beres-beres deh kayaknya. Aku nanya, Pak mau nanya kalau ke Dago tuh kemana ya ini? Soalnya di maps tuh jauh, kata tuh. Oh emang jauh teh, cenah ini mah udah terlanjur, cenah paling ikutin maps aja lurus terus, cenah ikutin jalan, cenah jangan sampai belok-belok ya teh, cenah. Ikutin aja terus, cenah jalan lurus aja terus. Terus pas ikutin jalan tuh emang suasana kabut tuh tebel banget. Ya. Nggak tahu daerah mana ya itu. Ngelewatin hutan-hutan, terus di perjalanan tuh kita udah wah aneh banget nih, perasaan tadi kita udah ngelewat sini tapi kok ngelewat lagi gitu. Pas di situ kita bingung lah, takut juga kan karena cewek dua-duanya nih. Terus kita banyak-banyakin zikir lah ya, berdoa gitu. Temen aku tuh nggak bisa baca-baca gitu. Jadi lidahnya tuh tiba-tiba kayak belibet, kata dia tuh. Gak bisa baca-baca. Akhirnya akulah yang baca-baca terus, ya Allah bismillah bismillah bismillah. Sampai ngelewatin rumah kosong tuh, banyak banget rumah kosong. Kayak rumah-rumah udah terbengkalai tapi masih ada lampunya. Lampunya tuh warna kuning gitu kayak lampu-lampu zaman dulu. Nah di situ aku takut lah, soalnya kan pohon-pohon gede, terus jalanannya juga nggak rapi, rusak gitu ya, bukan aspal yang biasa, rusak. Gak ada kendaraan lain, Ri? Gak ada. Aku juga aneh, mungkin karena emang udah malam kayaknya. Terus pas lihat jam juga udah jam 11 malam. Dari situ kita, ya Allah kita belum nyampe nih. Mau nelpon juga bingung lah ya, takut. Akhirnya kita lanjutin lah perjalanan. Terus pas di titik terakhir tuh ada kayak jalan raya tuh, udah terang tuh. Itu kayaknya udah ada jalan deh. Yuk ikutin aja gitu. Pas ngikutin udah tiba-tiba ada di Lembang aja. Aduh. Dari Cimbuleuit tuh di bawah tiba-tiba ke Lembang. Padahal tujuan kamu mau ke Dago. Oh, tapi kamu malah jadi ujung-ujungnya jadi ada di atas. Yes, betul. Dari situ aku, ya Allah emang kita nyasar sejauh ini ya. Betul. Gak tahu sih dari bisa sabi lah bahasanya mah ya. Iya, dan aku tuh kayak kayaknya ini aku sial deh. Sialnya tuh kenapa? Karena kan aku lihat sosok hitam di tempat kerja itu. Tiba-tiba gangguan terus datang. Termasuk yang nyasar itu. Terus aku bilang ke teman aku kayaknya ini sial deh. Soalnya kemana aku ngeliat sosok hitam. Terus sekarang kita disasarin kayak gini, aku takut, kata aku. Nah kata dia, udah deh banyakin baca ini aja deh, katanya baca Quran di rumah, cuma kata dia tuh. Iya sih, kata aku. Nah di situ kita telepon pacarnya dia lah, kita ngabarin, ini kita nyasar, gini. Terus kata dia, ya udah ikutin aja jalan, sekarang kan udah di jalan raya, ikutin dulu aja jalan. Terus sambil video call, karena kita takut. Nah pas di video call tuh alhamdulillah udah ada di UPI lah ya, di UPI. Sampai ke atas sana? Sampai pokoknya di atas banget deh, sampai ngelewatin UPI itu. Nah pas di jalan pulang, aku takut lah pas mau pisahan sama dia tuh. Ya aku takut deh, aku takut pulang ke rumah, soalnya rumah kan belum dinyalain juga ya lampunya. Terus kata dia, ya udah ayo aku anterin sampai atas ya, tapi nanti aku pulang lagi soalnya udah jam segini, kata itu. Ya udah, ayo cabut. Pas di rumah itu kayak, aduh ya Allah, kok inget terus. Keinget yang gangguan iya itu aku kepikiran si sosok hitam itu. Terus aku bilang di rumah, ya Allah please jangan ngeganggu aku dong, kata aku. Kan kita hidup berdampingan nih. Aku nggak mau nih disasarin lagi kayak gini, karena kan seumur hidupnya itu first time aku disasarin. Betul. Terus tiba-tiba kayak itu nggak bisa tidur sih aku. Mau bilang ke mama juga nggak enak kan ya, takut kepikiran. Terus kan udah malam juga. Betul. Nah dari situ kayak udah deh biasa lagi. Nah terus kejadian lagi tuh pas Papa aku yang Enggak, aku penasaran aja sih. Kan papa tuh sakit ya? Sempet sakit Sempet sih. sakit. Dan itu pas ke dokter ada diagnosanya enggak?
Jujurnya enggak sih, Hmm. enggak. Cuman pas ke orang yang bisa itu, Mhm. tiba-tiba kata mama aku tuh keluar paku. Oh, Papa muntah paku gitu? Mhm. Waduh. Aku nggak tahu juga sih ini ya. Heeh. Cuman kayak, wah ini kayaknya ada orang yang nggak suka nih kata Mhm mamaku. mhm mhm. Nah dari situlah kata aku tuh, ya Allah sampai segitunya ya. Makanya papa aku tuh berobat ke yang orang bisa. Nah Oke. orang bisa itu ngelihat sosok yang ngikutin aku. Oh, aku paham paham. Aku rapin bentar ya. Ya boleh. Maksudnya, eee, tadinya papa kamu mau berobat, Mhm. mau nyari tahu kenapa Iya. ke orang pinter, tapi ujung-ujungnya jadi kamu yang dipanggil? Nah betul. Oke. Itu mungkin emang Berarti ada sesuatu di badan kamu. Nah, si orang iya. pintar itu cerita apa aja? Ya itu yang sosok orang-orang yang Bukan orang kali, bukan makhluk ya? orang ya, iya. Iya makhluk ya. Intinya kamu tuh disukain sama si makhluk-makhluk halus yang Mhm. ada di mana aja lah, kasarnya seperti Iya, itu. betul. Nah, terus kalau sampai sekarang Bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hmm. Sampai sekarang sehat setelah kejadian itu ya. Mhm. Udah berobat gitu. Alhamdulillah pas berobat terakhir tuh udah nggak ada tuh pakunya. Udah alhamdulillah udah sembuh. Cuman yang nggak tahu ya itu siapa yang nggak suka tuh. Mhm. Sampai sekarang masih tanda tanya ya, Ri? Iya, tapi Mmm. ya udahlah ya. Orang-orang sirik kan emang Iya pasti sih, ada lah ya. betul betul betul. Nggak tahu keluarga, nggak tahu dari luar nih. Mhm Cuman mhm. kayak udahlah. Ke Bandung berapa lama? Dari tahun kapan Tahun 2024 September aku tuh dari Tangerang tuh ke Bandung tuh. ke Bandungnya? Udah kerja berarti itu posisi? Udah alhamdulillah pas sebulan aku nganggur tuh. Pas udah sebulan tuh pas September aku dapat Mhm. kerja di Di brand hijab ini. Oke, brand hijab, kerja, tapi berarti sekarang udah 2 tahun kamu kerja di situ? Yes, bisa bilang. Nanti sih September sih. Oh, 2 tahun ya? 2 tahunnya Nah, September. itu setiap kamu kerja, ya gangguannya apa aja tuh selain Masih ada sih. hmm, Oh iya, aku kan dulu nggak tahu ya ini aduh ya mhm Allah. mhm, Maaf banget ya brand. mhm, Aku kan nonton film hantu mmm, maghrib-maghrib. mhm, di Itu tuh di oh, lagi kas kerja? iya lagi kerja di Oke, kasir. heeh, Karena kan emang lagi hujannya. mhm Di kasir tuh kita tuh. Itu salah banget sih itu nggak boleh dicontoh ya, guys. mhm mhm, Nonton film hantu maghrib-maghrib. Bertiga, ada teman aku lah bertiga. Terus kita tuh nonton hantu. mmm, Lagi nyantai biasa aja. Terus pas azan maghrib, tiba-tiba lampu si nama brand ini tuh mati. oke, Nama brand ini ya ya, ya ya, neon box mati. lah, neon box, Heeh, bisa dibilang gitu ya? mati. Terus dinyalain lagi Nah, sama temen terus? aku yang gak nonton nih. Aku takut tadi situ kayak, ih guys ini kenapa ya? Mhm, Mungkin kepijit katanya. mmm, Siapa yang mijit orang lampu depan mata banget ya kata iya aku iya, tuh. Udah positif thinking aja yuk nonton mmm, lagi. Nonton mhm lagi lah kita tuh. Pas nonton lagi tuh tiba-tiba kayak aku tuh udah sawar-sawar udah gak enak lah. Aku mhm, sampai masukin ke TikTok tuh videonya. oke, Aku tuh kayak, duh ya Allah udah gak enak nih, udah gak enak nih. Terus pas di situ pas nonton lagi kita tuh tiba-tiba lampu pure dari hah? sini ting 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 mati semuanya. Oh, matinya tuh berurutan gitu? Wow, Mati terus tapi nyala lagi. heeh heeh Itu mah heeh, nyalanya sendiri bukan oke, dinyalain sama temen aku heeh ya. heeh heeh, Dinyala sendiri. heeh, Terus kata wah dari situ aku lari lah mhm. keluar toko. Dari situ kayak Tapi ya Allah nggak ada yang jahil gitu, takutnya nggak ada ada yang jahil. karyawan cowok Tapi gitu? ternyata emang di toko ini tuh nggak suka yang berisik-berisik. Di pas Mmm, kita mau Idul Fitri tahun 2025 kemarin, mhm mhm, kita kan bikin video tuh, bikin mhm, video TikTok, terus mhm, bikin video yang minal aizin yang mhm gitu. mhm, Pada berisik kita tuh, karena mmm, kan banyak retake-nya lah. ya ya ya, Pas berisik tuh tiba-tiba mati mmm, nyala lagi tuh ya, lampunya tuh. terus? Terus pas mati nyala itu kita takut Ya dong, ya, tapi masih dilanjut. terus? Pas gitu, terus dimatiin lagi. Heeh, Wah dari situ udah pada keluar deh kita tuh. heeh, Udah pada, ih kayaknya ini gak usah dilanjut deh. mmm, Soalnya kan terus kata pas satpam yang di situ nggak suka yang berisik. Guys oh, jangan berisik. Nah, itu emang nggak suka yang berisik tuh. sama karyawan lama dikasih tahu kayak gitu? Sama si Oke, satpamnya heeh, itu. Nah pas kita berisik itu, mmm, kan kita keluar nih mau mmm, pulang mmm, bareng-bareng. Tiba-tiba gelas pecah, gelas gede itu waduh, pecah. Kita nggak tuh jatuh posisi, nggak jatuh? pokoknya tiba-tiba ada yang jatuhin aja.
Oke. Padahal posisinya semua orang lagi di luar nih, termasuk satpam juga lagi matiin inilah ya saklar kayak gitu. Tiba-tiba gelas pecah, kedengeran banget dari luar tuh. Kita kaget lah. Terus kata satpam itu tuh katanya, iya teh cenah teresep mantakna tong garandeng gerak cenah gitu. Jadi satpam udah tahu lah sosok itu tuh emang udah nggak suka yang berisik. Ya. Itu emang salah kita juga sih pada berisik ya. Terus kan emang nggak bisa kekontrol ya kalau lagi asik mah. Bener. Nah dari situlah, oh berarti emang ada nih sosok di sini tuh. Nih aku baca, Ri, ada salah satu yang kejadian katanya kamu waktu aneh waktu saat sholat melihat sosok yang menyerupai temen. Oh iya itu di musola. Itu gimana sih? Di Kamu lantai lagi 4. sholat? Aku tuh bukan pas lagi, pernah pas di toiletnya juga. Toilet kan aku lagi hudu. Ya. Aku udah ngerasa, oh sini nih pasti di belakang aku. Pas aku ngeliat kok kamu kata aku perasaan tadi sini deh kata aku tuh. Terus kata itu, enggak rasaan meureun cenah. Padahal tadi dia ngelewat ke lagi pipis, terus pas dilihat nggak ada. Itu pertama. Terus pas di lantai 4 tuh yang kedua tuh pas aku lagi sholat. Lagi sholat tuh perasaan ini teman aku nih yang di samping tuh, karena kan suaranya udah jelas lah ya. Pas aku beres sholat, terus tiba-tiba teman aku tuh baru datang, baru beres wudu. Lah kata aku, kok kamu baru datang? Kata aku, perasaan tadi sini deh. Kok jadi kamu sih? Kata aku, enggak, perasaan Riri aja kali cenah. Oh dari situ tuh aku aneh tuh. Terus kata CS yang tukang bersih-bersih, katanya emang ada sosok cewek diamnya tuh di kursi pojok dekat lemari mukena. Jadi ada lemari mukena, di sini ada kursi buat duduk. Nah katanya tuh ada di situ lagi Kata diem. si CS. Berarti kamu, tapi di antara teman-teman kerja kamu doang atau emang ada yang? Nggak tahu ya, cuman teman aku yang kemarin tuh katanya dia kejadian juga yang katanya ada yang manggil. Oh yang paling sering manggil. Oke. Manggil. Nah terus ada kejadian apa lagi, Ri? Selama kamu kerja dan di Bandung? Sebenarnya banyak sih, cuman aku kayak ya udah deh positive thinking aja. Mungkin itu emang perasaan aku aja mungkin ya. Tapi kadang aku tuh ngeliat gitu sosok itu tuh. Kadang pas aku lagi jalan-jalan lah ya ke Pangalengan. Tiba-tiba ada yang aku tuh ngelihat sosok Kunti tapi lagi duduk. Itu tuh di perjalanan padahal. Terus di perjalanan itu tuh emang udah mau maghrib. Padahal posisi kita tuh banyak kan. Adalah mungkin 6 orang yang habis dari pantai itu loh ya. Pas pulangnya tuh kita tuh maghrib kemalaman. Tuh kayak ngelihat, aduh ya Allah itu. Padahal posisi lagi hujan ya. Tuh ngelihat sosok yang gitu. Mungkin emang ada mungkin ya di sana. Cuman kayak udah deh jangan dibilangin aja, mungkin nantinya takut panik kan yang lainnya juga. Cuman pas di rumah aku ceritain lah ke yang lain. Guys tadi aku ngeliat ini. Teman aku gak nyangka. Karena kamu yang melihat itu. Kayaknya gak mungkin. Kayak disangkanya tuh heureuy gitu. Tapi sering ada cerita gak dari tetangga kosan kamu? Bahwa si kosan itu emang? Enggak sih, tapi lebih ke bibi aku ya. Kan bibi aku juga tinggal di daerah situ. Terus kata dia tuh emang tesieun Riz cenah di sini. Sieun sih, cuman kan gimana lagi ya, kan nyari kosan tuh susah. Yaudah jalinin aja. Terus setiap anaknya main ke kosan aku tuh nangis. Masih bayi lah, masih umur si anak bibinya 8 itu 8 bulan, 9 bulanan. Sering nangis. Terus ponakan aku juga kemarin main ke rumah pas sebelum lebaran tuh nangis itu mah, nangis banget. Jadi gak bisa diiniin. Udah diais sama ayahnya, udah diais sama mamahnya, gak bisa. Tapi pas keluar dari rumah senyum aja gitu, kayak ketawa-ketawa gitu. Cuma di kosan itu aja. Emang. Berarti kamu sebenarnya mau mengalami kejadiannya seringnya di kosan sama di tempat kerja ya? Tapi yang paling sering mana? Tempat kerja? Sering di kosan sih, karena kan tempat tinggal aku ya sehari-hari. Sendiri kamu itu? Tapi sering menampakkan gak? Misalkan lewat mimpi atau apa gitu? Kalau mimpi mah pernah lah sih. kalau sekarang mah. Aku pernah mimpi meninggal. Oh iya?
Gimana ceritanya tiba-tiba meninggal? Nggak tahu sih tiba-tiba aku tuh apa ya udah dikain kafanin gitulah. Tapi aku tuh nggak tahu ya itu arep-arep atau gimana. Cuman pas paginya tuh kayak, ih ya Allah kok aku mimpi meninggal ya. Terus aku cerita lah ke teman-teman, aku mimpi meninggal ih guys kata tuh. Terus kata teman aku tuh, kayaknya itu mah mau panjang umur deh katanya panjang umur kalau tandanya kayak gitu mah. Tapi kok serem banget ya. Ya. Terus pernah mimpi dikejar, Kejar apaan tuh? dikejar sosok. Sosoknya? Nggak tahu sih ini mah hitam. Oh cuman Hitam tapi oke. kayaknya ini mah cowok deh. Lari itu mah. Lari cerita tuh apa ya? Aku tuh main ke rumah tapi rumahnya tuh kosong. Tiba-tiba ada sosok si hitam ini ngejar aku. Akhirnya aku lari lah. Ya, ya. Lari. Pas mau ketangkap aku bangun deh. Jadi nggak lanjut. Oh karena kebangun jadi si Tapi sosoknya. emang sering mimpi yang gituan sih. Tapi nggak tahu ya kenapa. Tapi kamu suka horor? Jujur li enggak. Aku penakut orangnya. Tapi penasaran aja mau. Penasaran sih. Oke. Penasaran. Oke Rin, nanti sebelum lanjut, ini kita lagi di live TikTok anak urban. Jadi buat kamu yang tadi sudah menyaksikan, ini ada ada Yoga Prawira. Yoga Prawira tuh saya kenal Oke. Yang sekarang di Jakarta kalau nggak salah ya. Ini mantap. Ada Juan Grace, terus ada siapa lagi? Tadi ada Rosidin, terus ada Oka juga yang telah nonton, yang menyaksikan langsung live di TikTok. Dan ini dari Juan Grace ini bertanya nih, itu mimpinya meninggalnya gimana Kak? Kok serem ya? Coy. Kok serem ya? Ya namanya meninggal. Ya namanya meninggal ya pasti serem lah. Pasti serem Aku ya, juga nggak tahu sih tiba-tiba aja. Cuman ya kejadian itu kayak menyadarkan aku buat lebih rajin sholat. Benar. Itu salah satunya adalah dimana kita kalau misalkan mengalami hal-hal yang seperti itu emang ya kitanya lagi jauh lah ya. Iya lagi, betul. Lagi jauh sama Tuhan kita gitu. Makanya rajin-rajinlah untuk beribadah. Yes betul. Gitu. Makanya dari situ aku lagi ya Allah ampuni dosa aku. Terus pas bangun tuh aku nangis karena aku takut. Ya, karena kamu sendiri kan ya. Aku tuh takut meninggal di kosan juga kan sering ada cerita gitu ya. Terus pas waktu aku sakit juga nggak ada yang ngurus karena kan aku sendiri. Jadi mau gak mau aku yang beli obat gitu. Di pas mimpi itu tuh kayak ya Allah apakah ini tanda-tanda gitu. Makanya dari situ kayak ya Allah ampuni dosa hamba ya Allah. Tapi kamu serem deh pokoknya. Sempat nanya nggak ke orang pintar setelah kejadian-kejadian ini? Kamu sempat nanya nggak ke yang ngobatin papa kamu? Kenapa aku sering diganggu? Enggak sih aku nggak sempet nanya. Jadi ya udah kamu mau pasrahin aja gitu. Intinya aku nggak mau diikutin sama sosok ini. Gitu. Oke. Sempat kenapa nggak langsung dibersihin aja gitu kamar kamunya atau rumah kamunya gitu? Karena yang pertama yang ikut dari toko mah udah dikeluarin ya. Cuman yang sosok ini tuh nggak bisa karena emang kan udah tinggal di situ lama. Jadi kayak nggak bisa lah. Paling dipagerin aja biar dia nggak ganggu katanya gitu. Oke. Si nenek-nenek ini? Si nenek ini masih ada berarti sampai sekarang? Masih, pasti masih. Tapi dia sering ganggu? Terkadang ya, nggak tahu deh dia emang setan tuh suka ada mood-moodnya gitu atau gimana ya? Nggak tahu ya. Cuman kadang suka ngeganggu itu. Tapi gangguannya ya itu aja paling ya itu aja barang-barang. Alhamdulillah nggak ada suara ya. Intinya mah nggak ada suara yang ketawa aja sih itu aku mah. Lebih ke barang-barang aja kali ya. Barang-barang sih banyak yang rusak ya, mohon maaf. Oh iya. Berarti Jadi merugikan kamu harus belanja lagi barang-barang itu. Iya, terus aku juga sekarang tuh mau buang lemari kaca karena takutnya pecah juga nih lemari kaca yang ini tuh. Oh, jadi kamu emang sebenarnya kan lemari kaca tuh ada 2 pintu. Yang kaca satunya tuh pecah. Jadi sekarang tuh nggak ada pintuan satu. Jadi yang satu lagi ada. Jadi kayaknya mau dibuang deh. Ya sih, karena ya namanya makhluk itu kan tidak mengenal tempat ya. Iya, mau betul. Itu ada di kamar, di toilet, ya banyak kejadian lah. Ya sekali lagi, ya buat kamu anak urban kalau misalkan lagi ada di rumah juga, ya kalau pas masuk ke rumah ya jangan lupa untuk berdoa. Yes, apapun betul. harus berdoa. Terus salam juga ya karena kan di situ juga banyak sosok-sosok. Jadi assalamualaikum gitu. Iya,
karena Jangan lupa kita salam aja deh. Karena kan hidup kita tuh berdampingan sama sosok mhm, si ini gitu. mhm, Jadi ya udahlah, dia, aku gitu. iya. Nah itu anak kurban. Cuman ya Jadi apapun, yang namanya sebuah tempat itu pasti selalu ada pasti ada ceritanya pasti sih. ada ceritanya, pasti ada Cuman ceritanya. kita kan nggak tahu ya ceritanya Betul apa. betul. Terus rumah itu dulunya apa Mhm. Terakhir Ri, gitu. kamu ada pesan-pesan nggak buat anak kurban yang sekarang lagi mendengarkan atau lagi menyaksikan, eee, apa pesannya yang misalkan di saat mengalami hal yang sama seperti kamu? Gimana cara menanggapinya? Paling kita berusaha untuk berpositif thinking ya. Mhm, Mungkin meskipun kita kayak padahal ini kejadiannya emang nyata sih, tapi mhm, kayak ya udahlah karena kan emang kita hidup berdampingan. Terus mhm, kita juga jangan sampai nantang si mhm, sosok ini. Karena kalau kita sampai nantang tuh pasti ada aja yang imbas ke keluarga kita. Mau itu ayah, ibu, pasti ada yang sakit gitu. Terus jangan lupa juga beribadah ya guys, mmm, karena ibadah itu nomor satu, sholat, terus banyakin zikir, ngaji gitu mhm. ya. Intinya mah kalau kalian ngekos sama kayak aku, terus punya cerita yang unik, mendingan ceritain aja ke sini. Apalagi banyak banget cerita-cerita gitu, mendingan langsung luapin aja. Karena kan kalau cerita ke temen tuh pasti ada yang percaya, ada yang enggak. Tapi Betul, kalau ke sini kan ya udahlah, kita yang ngalamin pasti ya udahlah. Terus ceritain aja. intinya mah jangan bohong sih. Jangan bohong. Jadi Karena apapun di sini tuh nggak ada cerita yang KW-KW ya. Nyata semua. Terus tadi juga kan aku dengar cerita dari Kak Roy ya. ya Roni Roni. Kak Roni Mmm, katanya banyak banget pengalaman dari teman-teman yang lainnya. Terus yang kemarin juga banyak cerita yang sedih-sedih. Terus mhm. kayak wah seru sih pokoknya. Jangan lupa nonton terus. Yes, terima kasih Ri. Ri, ini ada yang nanya katanya sosial media kamu apa? Jadi anak korban Eh ada yang pengen kenalan katanya. boleh sosial media aku tuh nama apa sih? Garis Oh, underscore. underscore RISTY Dwi. Oke. Risti Dwi gitu. Risti Dwi. Ya, Yang fotonya seperti apa? yang lagi gini deh gitu. Nah, itu anak korban. Kamu yang pengen kenalan bersama narasumber malam hari ini, itu IG-nya di underscore Risti underscore Dwi. Risti Dwi. Dwi. Nah, itu pokoknya sekali lagi dari pesan dari Riri, intinya kita banyak beribadah masalah semua permasalahan yang namanya makhluk ciptaannya sama, ya kita hidup berdampingan, ya Yes. kita harus saling menghargai lah sama mereka. Iya Gimana betul. pun caranya karena kita satu pencipta seperti itu. Sekali Betul lagi banget. Riri terima kasih Sama-sama Kak atas Roy. kehadirannya ke Urban Legend dan mau bercerita di Urban Legend. Mudah-mudahan setelah kamu mengungkapkan kamu bisa plong. Tidak ada Amin. gangguan-gangguan Semoga lagi. ya nanti pulangnya aku nggak ada gangguan. Gak ada Bismillah. sih kalau gangguan paling ibu kos biasanya awal bulan. Ri bayar gitu. Aman itu Ya, mah oh, aman. paling itu Yang aja penting mah nggak gangguannya. ada sosok sih itu. Amin amin. Terima Nah kasih ya itu Kak anak Roni. urban. Sekali lagi sukses ya Ri. Amin. Dan buat kamu anak urban yang mempunyai cerita seperti Riri, kamu boleh langsung aja Yes. WhatsApp ke 0811 221063 yang tentunya nanti dari tim kreatif dari Urban Legend bakal melihat ceritanya seperti apa. Nanti bisa diundang seperti Riri untuk datang langsung ke studio Urban di Jalan Anyar nomor 52 dan jangan lupa untuk follow akun TikTok kami di @cerita_urban karena semua cerita-cerita dari para narasumber yang kemarin-kemarin itu ada di Cerita Urban atau di YouTube kami itu di sama di cerita_urban. Banyak sekali kegiatan kami yang ada di sana dan tentunya spesial malam hari ini kita sudah tayang yaitu program spesial dari Urban Legend itu kita penelusuran di sebuah tempat nongkrong yang dulunya dan terbengkalai yang konon katanya cerita di situ menjadi sarangnya pocong. Dan di situ juga Roni bersama Mak Runner atau enggak Alvaro ada gangguan dan yang anehnya di tengah kota itu ada sebuah tempat yang bisa dibilang seperti alatar. Tapi berpikiran positif bahwa oh ownernya mungkin keyakinannya agamanya yang berbeda. Jadi buat kamu penasaran
penelusuran kita dari tim Urban Legend bersama teman-teman Noktis seperti apa, langsung datengin aja ke channel YouTube kami di @cerita_urban. Sekali lagi anak Urban, terima kasih. Sekali mohon maaf lahir batin. Kita comeback, jadi tunggu dengan narasumber-narasumber yang akan datang di minggu depan. Siapakah yang bakal datang dan bercerita di Urban Legend. Roni pamit undur diri, mohon maaf kalau salah-salah kata, dan terima kasih untuk semua pendengar dan kru yang telah bertugas malam hari ini di perdana di Urban Legend. Sekali lagi mudah-mudahan dari semua cerita narasumber malam hari ini bisa kita ambil hikmahnya, dan mudah-mudahan kita dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Roni pamit undur diri. Masih di Urban Legend, semua tempat punya cerita. Selamat malam.